Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rina dan selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang diberi judul Mood Episode dan Depressive Disorder. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 1 dengan saya sendiri, Emanina, ada Angel, Christina, Ella, dan juga Giovanni. Untuk pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya akan dijelaskan oleh teman kami Angel. Kepada Angel kami persilahkan. Judul pada tugas kami ini yaitu Mood Episode dan Depressive Disorder. Yang diawali dengan gangguan mood episode. Depresi merupakan penurunan mood yang mengakibatkan berkurangnya energi dan kehilangan minat dan kegembiraan. Hal tersebut berlangsung selama minimal 2 minggu. Terdapat beberapa faktor yang diduga sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya depresi, yaitu faktor biologi yang berhubungan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter pada otak seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin yang mengalami penurunan kadarnya. Faktor genetik yaitu bahwa apabila memiliki satu orang tua yang terdepresi, kemungkinan meningkatkan risiko 2 kali untuk keturunan. Memiliki kedua orang tua terdepresi kemungkinan meningkatkan risiko 4 kali bagi keturunan untuk terkena gangguan depresi sebelum usia 18 tahun. Dan faktor psikososial berupa seseorang yang pernah mengalami peristiwa kehidupan dan stres lingkungan. Suatu pengalaman klinis yang telah lama direplikasikan adalah bahwa peristiwa kehidupan yang menyebabkan stres lebih sering mendahului episode pertama gangguan mood daripada episode selanjutnya. Hubungan tersebut telah dilaporkan untuk gangguan depresi berat. Dan dalam mendiagnosis gangguan mood episode depresi, harus terdapat beberapa gejala utama serta beberapa gejala tambahan sesuai dengan kriteria depresinya, yaitu depresi ringan, sedang, ataupun berat. Pengertian Major Depressive Disorder adalah perasaan mati rasa, kematian, apatis, dan berada dalam mimpi. Tidak jarang terjadi pada episode depresi besar. Namun dalam gangguan depersonalisasi atau derealisasi, gejala tersebut berkaitan dengan gejala gangguan lebih lanjut. Jika depersonalisasi atau derealisasi jelas mendahului timbulnya episode depresi mayor atau jelas berlanjut setelah resolusinya, diagnosis gangguan depresionalis atau derealisasi berlaku. Karakteristik mood episode dan depressive disorder. Gangguan depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood yang diklasifikasikan dengan julukan gangguan depresif mayor. Gangguan depresif mayor ini digambarkan dengan hilangnya ketertarikan dan kesenangan akan aktivitas yang biasa dilakukan. Gangguan depresif mayor adalah tipe paling umum dari gangguan mood yang dapat didiagnosis, dengan perkiraan prevalensi selama hidup berkisar antara 10% hingga 25% bagi wanita dan 5% hingga 12% untuk pria. Episode-episode depresi mayor dapat berlangsung dalam jangka bulanan atau 1 tahun, bahkan bisa lebih. Rata-rata orang depresif mayor dapat diperkirakan mengalami 4 episode selama hidupnya. Dari sisi positifnya, semakin panjang periode kesembuhan depresif mayor, maka semakin rendah risiko untuk kambuh di kemudian hari. Ciri-ciri mood episode dan depressive disorder. Episode depresi mayor ditandai dengan munculnya 5 ciri-ciri atau simptom-simptom suatu periode selama 2 minggu yang mencerminkan suatu perubahan dari fungsi sebelumnya. Paling tidak, satu dari ciri-ciri tersebut harus melibatkan 1. Mood yang depresi, atau 2. Minat atau kesenangan dalam beraktivitas. Mood yang depresi, sedih dan tertekan hampir sepanjang hari dan hampir setiap hari. Juga dapat berupa mood yang mudah tersinggung kepada anak-anak maupun remaja. Penurunan kesenangan atau minat secara drastis dalam semua atau hampir semua aktivitas, hampir setiap hari, hampir sepanjang hari. Berkurangnya kemampuan untuk berpikir jernih atau berkonsentrasi untuk membuat keputusan hampir setiap hari. Pikiran yang muncul berulang
tentang kematian atau bunuh diri tanpa suatu rencana yang spesifik, atau munculnya suatu percobaan bunuh diri atau rencana yang spesifik untuk melakukan bunuh diri. Faktor-faktor mood episode dan depressive disorder. Implikasi gangguan perkembangan ini terbagi atas masa kanak-kanak, masa remaja, masa tua, dan postpartum. Contoh dari masa kanak-kanak adalah biasanya mereka mengalami masalah makan, masalah temper tantrum, dan juga kurang bermain. Kalau masa remaja, mereka biasanya mengalami konflik kemandirian terkait proses maturasi. Untuk masa tua, mereka mengalami banyak stresor seiring usia yang menua. Dan yang terakhir, postpartum atau perubahan hormonal. Biasanya mereka kurang dukungan suami dan pernikahan yang kurang bahagia. Klasifikasi mood episode dan depressive disorder. Beberapa klasifikasi gangguan mood episode depresi yaitu episode depresi ringan, sedang, dan berat. Menurut PPDGJ 3, dalam mendiagnosis depresi harus memiliki 3 gejala utama, berupa afek depresi, kehilangan minat dan kegembiraan, serta berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah lelah. Selain itu, terdapat 7 gejala tambahan yaitu konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimistis, gagasan atau perbuatan yang membahayakan diri atau bunuh diri, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang. Hal tersebut terus berlangsung paling sedikit 2 minggu, tidak diikuti gejala mania dan hipomania sebelum dan setelahnya. Cara mengatasi gangguan depressive disorder dengan hal-hal yang kecil, misalnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, rajin olahraga, memiliki rutinitas yang menjadi produktif, tidur cukup minimal 6-8 jam. Terapi ini harus diingatkan, kita harus mempertimbangkan dan untuk berkonsultasi dengan profesional. Karena apabila depresif ini ditangani dengan cara yang salah, justru akan memperparah kondisi karena gangguan depresif disorder ini cuma bisa ditangani oleh para psikolog atau psikiater. Jika sudah merasa gangguan depresi tersebut mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan, dianjurkan untuk bertemu dengan psikolog dan psikiater. Dengan berakhirnya video presentasi hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Selamat pagi dan sampai jumpa.